Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan. Itu adalah malam tanpa tidur, dan begitu siang tiba, Fang Yuan keluar dari kamar dan mulai membeli barang-barang sembarangan. Kamar itu berperabotan buruk dan selimutnya robek. Jika dia tinggal di sana untuk waktu yang lama, hawa dingin akan masuk ke tubuhnya dan menyebabkan dia sakit. Batu-batu purba Fang Yuan sudah setengah habis, tetapi dia masih harus membeli peralatan yang diperlukan. Dia tidak bisa berhemat pada hal-hal ini. Pertama adalah selimut, dia harus mendapatkan selimut besar yang diisi dengan kapas, atau setidaknya 2. Dia juga membutuhkan spray dan kasur. Dia membutuhkan lampu minyak lain agar bisa menerangi ruangan, dan dia membutuhkan setidaknya 2 pot minyak lampu. Memikirkannya, meskipun ruangannya kecil, masih bisa menampung meja dan kursi, jadi dia membelinya juga. Yang terpenting, itu adalah kompor. Di musim dingin, jika dia tidak memiliki kompor untuk menghangatkan dirinya saat tidur di kamar, dia masih akan terkejut karena kedinginan. Selain itu, dia juga membeli beberapa ransum kering dan air untuk bertahan sekitar 7 hari. Matahari musim dingin perlahan terbit, mengeluarkan sinar cahaya yang lesu. Gu Yue, Jiao San dan Master Gu lainnya berdiri di pintu utara desa, menunggu dengan cemas. Ada yang tidak beres. Tadi malam kami sepakat untuk bertemu pada waktu dan tempat ini. Tapi sudah 15 menit, dan Fang Yuan ini masih belum muncul. Seorang Gu Master wanita bertanya. Tenang dan tunggu saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendatang baru terlambat, Jiao Sao tertawa. Dia khawatir karena tidak memiliki alasan untuk menyalahkan Fang Yuan, tetapi berpikir dia goyah di hari kedua. Tidak peduli bahwa kita sedang menunggu. Bahkan pemimpin kelompok harus menunggunya, anak ini terlalu memikirkan dirinya sendiri. Gu Yue Kong Jing mengeluh, nadanya marah. Setengah jam kemudian, Fang Yuan masih belum ditemukan. Wajah Jiao San lebih gelap dari malam. Ini, apakah dia ingat lokasi yang salah? Kami mengatakan dengan jelas bahwa kami bertemu di pintu utara, kata Kong Jing curiga. Aku akan menunggu di sini, kalian pergi melihat-lihat pintu yang berbeda, Jiao San menginstruksikan, dan ketiganya mematuhinya. 15 menit kemudian, mereka kembali tanpa buah. Apakah Fang Yuan ini melihat melalui taktik kita dan langsung meninggalkan grup? Seorang Gu Master wanita bertanya. Kamu terlalu memikirkannya. Bahkan jika dia adalah tempat pertama dalam ujian akhir tahun, dia masih seorang pemula muda. Usianya jelas, kata Kong Jing. Wajah Jiao San muram, ini sekunder dari apakah dia telah melihat melalui kita. Yang penting adalah menemukannya sekarang. Saya khawatir dia telah meninggalkan kami dan mencoba menembus ke peringkat 2 sendiri. Setelah dia mencapai peringkat 2, dia dapat meninggalkan misi ini dan mengajukan permohonan pemisahan aset dari aula urusan internal. Temukan dia, pergi dan temukan dia. Desa itu hanya begitu besar dan hanya ada banyak rumah sewaan, kita harus menemukannya dan tidak memberinya waktu untuk menembus ke peringkat 2. Iya, ... Di kamar, Fang Yuan duduk di tempat tidur. Di depannya ada beberapa kantong uang, dan di dalamnya ada semua batu purba. Tidak cukup batu purba, Fang Yuan menghela nafas, ekspresinya muram. Batu purba adalah kekuatan pendorong di balik kemajuan Gu Master, dan jika kurang, Gu Master perlu mengandalkan kecepatan pemulihan mereka sendiri untuk esensi purba, yang akan sangat mengurangi kecepatan kultivasi mereka. Pada saat yang sama, tanpa makanan yang cukup, cacing Gu akan mati kelaparan. Batu purba Fang Yuan, selama waktunya di akademi, telah mencapai puncaknya sedikit di atas 1000. Tapi itu tidak bisa menahan pengeluaran dari waktu ke waktu. Master Gu tahap yang sama sampai sekarang, hanya memiliki 3 cacing Gu. Tapi Fang Yuan, setelah mendapatkan nomor 1 dalam ujian akhir tahun, memasuki aula Gu dan memilih Little Light Gu lainnya secara gratis. Dia harus memilih, karena jika dia menyerah, itu akan mengundang kecurigaan. Seperti ini, dia memiliki 7 cacing Gu di tangan. Tidak dapat disangkal, ini adalah beban keuangan yang sangat besar. Jika ini terus berlanjut, saya hanya bisa bertahan selama 2 bulan.
Saya harus mendapatkan kembali aset keluarga saya, itu adalah dukungan keuangan terbesar. Tetapi untuk mendapatkan mereka kembali, langkah pertama adalah naik ke peringkat 2. Tatapan Fang Yuan gelap. Bagi Fang Yuan, maju ke peringkat 2 tidaklah mudah. Untuk kultivasi Gu Master, pertama adalah sumber daya, kedua adalah bakat. Tanpa bakat, jalan kultivasi akan sulit dan pencapaian mereka di masa depan akan lebih rendah. Bakat dibagi menurut kelas D, C, B dan A. Tapi ini hanya distribusi kasar. Faktanya, setiap kelas memiliki diferensiasi spesifik lainnya. Mengambil kelas C misalnya, penyimpanan esensi purba di aperture akan sekitar 40–59%. Esensi purba Fang Yuan adalah 44%, jadi di kisaran kelas C, dia hanya kelas menengah bawah. Bergegas ke peringkat 2, dia membutuhkan setidaknya 55% esensi purba hijau hitam. Untuk Master Gu kelas A dan B, ini tidak sulit, dan untuk Master Gu kelas C 55–59%, mereka juga bisa lulus. Jadi, untuk Master Gu kelas C, begitu mereka mencapai akumulasi tertentu, kebanyakan dari mereka akan naik ke peringkat 2. Hanya sedikit yang bisa mencapai peringkat 3. Dengan demikian, bakat dapat menentukan pencapaian kebanyakan orang dalam hidup mereka. Fang Yuan diberi bahu dingin, dia tidak bisa menyalahkan orang-orang karena bias. Meskipun bakat kelas C saya hanya 44%, jika saya ingin mendobrak tembok dan mencapai ketinggian baru, mencapai peringkat 2, itu tetap bukan tidak mungkin. Cara termudah adalah menemukan cacing Gu yang membesarkan bakat. Sekunder, saya bisa mendapatkan Gu tipe pendukung seperti cacing minuman keras, dan itu juga dapat membantu mendobrak penghalang. Terakhir, saya dapat memperoleh bantuan dari Master Gu berpangkat lebih tinggi, tetapi menggunakan esensi purba eksternal memiliki reaksi yang sangat besar, kecuali saya bisa mendapatkan Gu pembersih di masa depan untuk menghilangkan kehadiran eksternal. Petik 2. Fang Yuan memikirkannya sambil menggunakan kedua tangan untuk mengeluarkan batu purba, menggunakan jari-jarinya untuk menggosok permukaan batu yang halus. Tapi metode di atas tidak direkomendasikan untuk saya. Saya tidak memiliki Gu Master yang ramah untuk membantu, dan bahkan jika saya melakukannya, saya tidak akan membiarkan bukaan saya berada di bawah belas kasihan mereka. Cacing Gu seperti cacing minuman keras terlalu langka, bahkan mendapatkan cacing minuman keras adalah keberuntungan saya yang luar biasa. Adapun membesarkan bakat cacing Gu, saya mendapatkannya di kehidupan saya sebelumnya dan mencapai kultivasi peringkat 6, dan saya juga tahu di mana menemukannya, tetapi saya tidak dapat pergi ke tempat-tempat itu sekarang dengan kultivasi saya saat ini. Bahkan jika saya mendapatkannya, saya tidak dapat menyimpannya, atau bahkan menggunakannya. Tapi selain metode ini, ada metode terakhir yang paling bodoh. Menggunakan batu purba untuk memaksanya. Berpikir begitu, mata Fang Yuan bersinar saat dia mencengkeram batu purba itu dengan erat. Gu Master kultivasi, pertama adalah sumber daya, kedua adalah bakat. Tanpa bakat yang memadai, seseorang dapat mengkompensasi penggunaan sumber daya sampai taraf tertentu. Esensi purba saya hanya 44%, saya tidak memiliki cukup untuk mendobrak dinding aperture. Tetapi jika saya menyerap esensi purba saat menyerang dinding, saya dapat bertahan lebih lama, dan dalam waktu sekitar 4 hingga 5 hari, saya akan bisa menghancurkan dinding. Mengambil keputusan, Fang Yuan membuka matanya, hatinya tenggelam ke dalam lubangnya. Laut purba tembaga hijau mengamuk saat ombak menghantam dinding bukaan. Tapi kali ini, untuk mencegah esensi purbanya mengering dan menjadi tidak mencukupi untuk mempertahankan retakan menyebabkan lubang pulih, Fang Yuan sengaja memperlambat kecepatan serangan. Dengan cara ini, pengeluaran esensi purba perunggu hijau akan sangat berkurang, tetapi pembentukan retakan juga akan melambat. Meskipun demikian, Fang Yuan terus menyerap esensi alami dari batu purba. Pemulihan esensi prima harus sedikit di atas kecepatan pemulihan retak. Dengan cara ini, meskipun lambat, menunjukkan kemajuan kurang dari 1%, akan ada harapan seiring berjalannya waktu. Satu-satunya hal tentang metode ini adalah selain makan dan buang air besar, Fang Yuan harus berkultivasi tanpa henti. Semakin banyak waktu yang dia siakan, semakin banyak batu purba yang akan hilang dan semakin banyak kerja kerasnya yang akan disia-siakan. Dia bisa berhenti selama maksimal 15 menit,
dan setelah itu jika tidak ada esensi purba untuk terus menyerang, bukaan akan pulih sepenuhnya. Jadi, begitu serangan dimulai, dia harus bertahan sampai dia berhasil, dan tidak dapat diganggu. Begitu dia berhenti terlalu lama, dia harus memulai kembali prosesnya. Fang Yuan tidak memiliki begitu banyak batu purba untuk melakukannya beberapa kali. Waktu berlalu saat berkultivasi, dan dalam sekejap mata, matahari terbenam. Di bawah matahari terbenam, Jiao San dengan ekspresi dingin berkata, setelah menemukan selama sehari, kamu masih belum menemukannya. Tidak, pemimpin kelompok. Kong Jing menyeka keringat dari dahinya dan berkata, anak itu, dia tidak pergi ke salah satu rumah yang kami rekomendasikan, kami tidak tahu di mana dia bersembunyi. Lanjutkan pencarian besok, kita harus menemukannya. Ingatlah untuk mencari penginapan juga, saya tidak percaya bahwa kita tidak dapat menemukannya. Desa itu sangat besar, dimanapun dia bersembunyi, pasti ada jejaknya. Jiao San pergi dengan marah. Hingga sore hari kedua, pencarian mereka akhirnya membuahkan hasil. Seorang Gu Master wanita berjalan ke Jiao San dengan penuh semangat, melaporkan, temukan dia, temukan dia. Fang Yuan berada di gedung bambu usang, dan telah menyewa lantai 2. Menurut deskripsi pemiliknya, itu seharusnya dia. Seperti yang saya harapkan, dia benar-benar menyembunyikan dirinya dan mencoba menembus ke peringkat 2. Jiao San tertawa sinis, ayo pergi dan jadikan diri kita tamu di kamarnya dan tunjukkan kepedulian padanya. Bagaimanapun juga, dia adalah pendatang baru. Hehehe. 2. Yang lain juga mulai menyeringai. Keempatnya segera datang ke kediaman Fang Yuan. Ada kertas di pintu. Jiao San menurunkannya dan membacanya. Itu adalah tulisan tangan Fang Yuan, mengatakan bahwa dia perlu melakukan kultivasi tertutup selama beberapa hari dan tidak akan pergi, karena dia akan mencoba untuk menembus ke peringkat 2. Jika orang lain melihatnya, mereka tidak boleh mengganggunya. Jika Jiao San melihatnya, itu adalah aplikasi permintaan ketidakhadiran. Jiao San mendengus, membuang kertas itu. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda naik ke peringkat 2 dengan sukses? Dia tertawa dingin, mengetuk pintu. Ketuk-ketukan-ketukan. Adik laki-laki Fang Yuan, apakah kamu di sini? Dia sengaja berkata dengan keras, kami di sini untuk menemui Anda, bagaimana mungkin Anda tidak memberitahu kami? Tentang kultivasi pintu tertutup Anda, dengan serius. Tidak ada jawaban. Ketuk-ketukan-ketukan. Jiao San mengetuk dengan keras. Adik laki-laki Fang Yuan, bukan karena aku ingin mengomelmu. Tetapi Anda membuat keputusan sendiri. Sekarang Anda adalah anggota kelompok kami, Anda harus mendengarkan instruksi dan mematuhi perintah, bergerak bersama. Kami telah menerima misi berburu rusa liar, ini khusus untuk Anda latih, jadi mengapa Anda tidak berhenti dulu dan menyelesaikan misi bersama kami, lalu berkultivasi? Mata Jiao San menyipitkan mata saat dia berkata dengan nada lembut, meskipun ekspresinya gelap. Masih belum ada jawaban. Jiao San tiba-tiba meninggikan suaranya, adik laki-laki Fang Yuan, mengapa kamu tidak menjawab, apakah sesuatu terjadi padamu? Tidak mudah menerobos ke peringkat 2, Anda dapat meminta pengalaman kepada kami. Fang Yuan, apakah kamu mendengarku? Oh tidak, mungkinkah kamu pingsan? Jiao San berbicara pada dirinya sendiri, menyeringai dingin tetapi suaranya penuh kekhawatiran dan kecemasan. 3 anggota lainnya mengamati pertunjukan itu. Kong Jing menyela pada waktu yang tepat, pemimpin, Anda mungkin benar, Fang Yuan belum menanggapi setelah sekian lama, ayo masuk dan selamatkan dia. Fang Yuan, cepat buka pintu. Kami sangat khawatir jika Anda tetap diam. Jika Anda tidak membuka pintu, kami akan menerobos masuk. Kamu adalah anggota terbaru kami tidak bisa membiarkanmu dalam bahaya. Jiao San berteriak keras. Namun, tidak ada jawaban. Mulut Jiao San melengkung, menunjuk kepada Kong Jing. Kong Jing mengakui dan mengangkat kakinya. Dengan suara bam yang keras, seluruh pintu terbang, menabrak tempat tidur. Tunggu di sana Fang Yuan, kami datang untuk membantumu. Jiao San berteriak dengan ekspresi prihatin, mengambil langkah besar ke dalam ruangan. Tapi saat berikutnya, dia tercengang. Ruangan itu kosong, Fang Yuan tidak ada di dalam. Keempatnya menjadi diam. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana dia? Jiao Shao memecah keheningan, berkata dengan frustrasi.
Dia tampil di luar ruangan untuk waktu yang lama, tetapi ternyata itu adalah pertunjukan satu orang karena Fang Yuan tidak pernah berada di dalam. Ketiganya saling memandang, tidak mengharapkan hasil seperti itu. Ini aneh, jika Fang Yuan tidak ada di sini, mengapa dia menempelkan kertas itu di pintu? Kong Jing berkata dengan hati-hati. Bawa Tuan Tanah ke sini sekarang. Jiao Shao mengangkat kakinya dan membuat pintu terbang. Kamu mencariku. Aku baru saja akan menemukanmu. Datang ke rumah saya dan menimbulkan keributan besar, bahkan mendobrak pintu saya. Anak muda, kamu pasti mampu. Tuan Tanah adalah orang tua, tetapi nadanya sangat tegas. Mampu memiliki rumah tambahan di desa Guyue dan menyewakannya, dia jelas seorang Master Gu. Kekuatan dan status Master Gu menggantikan manusia. Manusia tidak berani menjalankan bisnis seperti itu. Bahkan, mereka tidak memiliki properti. Seluruh properti desa dimiliki oleh klan Guyue. Manusia yang tinggal di sini adalah petani dan pelayan klan. Senior, kami di sini untuk menemukan seorang pemuda, dia adalah anggota kelompok kami. Menghadapi Tuan Tanah, Jiao San mengendalikan amarahnya. Seorang Gu Master tua seperti Tuan Tanah, bahkan jika dia sudah tua dan tidak lagi berjuang untuk karirnya, dia masih memiliki hubungan dan koneksi yang kuat. Bahkan jika dia sudah pensiun, kemampuannya tetap tidak bisa diremehkan. Mereka yang tidak memiliki hubungan manusia dan kartu truf, bagaimana mereka berani berbisnis? Ini bukan era damai, ini penuh dengan kekerasan dan penjarahan. Tuan Tanah menggelengkan kepalanya, nadanya kaku, saya tidak peduli dengan keberadaan penyewa saya, tetapi saya tahu bahwa Anda mendobrak pintu saya. Anda perlu memberi kompensasi kepada saya. Hehe, ini salah kami. Sudah sepantasnya kami memberi kompensasi kepada Anda, Jiao Shao tertawa datar. Meskipun dia sangat marah di dalam, dia masih memaksa dirinya untuk mengkompensasi beberapa batu purba dan bahkan memberikan beberapa tambahan. Ekspresi Tuan Tanah berubah sedikit lebih baik, jika pemuda yang menyewa kamar ini adalah orang yang Anda temukan, maka saya harus memberi tahu Anda bahwa dia belum menyerah selama sehari. Setelah membayar sewa sebulan, dia membeli sejumlah besar barang kemarin dan bertanya kepada saya tempat mana yang menjual batu bara dengan harga murah. Saya mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu membeli batu bara, karena ada lembah di luar desa ke arah utara. Sebuah tambang terletak di sana di mana dia dapat menggali batu bara. Setelah berterima kasih padaku, dia pergi dan tidak pernah kembali. Jadi itu saja. Jiao San melihat dekorasi di ruangan itu. Memang, kasur dan tempat tidurnya baru. Meja dan kursi adalah barang-barang lama yang dibeli oleh Fang Yuan yang tampaknya kokoh. Kompornya kosong, memang tidak ada batu bara. Jiao San menghembuskan napas perlahan, merasa nyaman. Sepertinya Fang Yuan tertunda dengan menggali batu bara. Tidak apa-apa, ayo datang lagi besok. Dia berjalan keluar ruangan terlebih dahulu. Tetapi pada hari ketiga, Fang Yuan masih tidak muncul. Jiao San dan yang lainnya berdiri di luar ruangan, ragu-ragu. Menggali batu bara, tidak membutuhkan banyak waktu. Fang Yuan ingin melakukan kultivasi pintu tertutup, jadi mungkin dia menggali lebih banyak. Tapi sudah lama sekali, mungkinkah sesuatu terjadi padanya saat dia menggali? Kong Jing menyulap. Jiao San mengangguk tanpa disadari, menunjuk ke arah tempat tidur dan kompor, anak ini sangat pelit. Dia tiba-tiba membayar sewa sebulan dan bahkan membeli begitu banyak barang, dan terutama menempelkan kertas itu di dinding, dia mungkin ingin berkultivasi di sini. Sayang sekali dia tidak beruntung. Hari-hari ini gerombolan serigala semakin besar, dan binatang buas di sekitar desa menjadi lebih aktif. Dia mungkin telah bertemu dengan beberapa binatang buas. Pemimpin itu bijaksana. Dua Master Gu wanita berkata pada saat bersamaan, menyanjungnya. Jiao San tertawa sambil mengangkat kepalanya, hahaha, aku masih khawatir tentang bagaimana menghadapinya. Meskipun kita memiliki misi menangkap rusa, jangan terburu-buru melakukannya. Jika kita bertemu dengannya di alam liar, kita terpaksa menyelamatkannya, kan? Hehehe, tiga anggota lainnya mulai tertawa. Hari keempat, di bukaan, gelombang esensi purba hijau hitam menghantam dinding kristal tanpa henti. Dinding kristal putih tembus pandang sudah penuh dengan retakan, saling bersilangan. Ini adalah hasil Fang Yuan setelah bekerja keras tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Paling-paling, ketika dia benar-benar tidak tahan lagi,
dia akan dengan cepat makan dan menenangkan perutnya. Hari-hari ini, Fang Yuan sengaja memperlambat proses menabrak gelombang, dan pada saat yang sama dia menarik lebih banyak esensi purba dari batu purbanya. Jadi, setelah sekian lama, Laut Purba Tembaga Hijau hanya turun dari batas 44% menjadi sekitar 20%. Seiring berjalannya waktu, ketika hanya ada sekitar 13% esensi purba yang tersisa, tembok tidak bisa lagi bertahan, dan telah mencapai batasnya. Retak-retak, dinding kristal yang awalnya kokoh pecah berkeping-keping, dan fragmen-fragmen itu jatuh ke Laut Purba, menyebabkan riak dan gelombang. Setelah itu berubah menjadi titik-titik putih dan menghilang ke udara tipis. Apa yang menggantikan dinding kristal, adalah dinding cahaya putih baru. Ini adalah dinding cahaya peringkat 2. Meskipun tidak banyak perbedaan dan masih memancarkan cahaya putih, itu jauh lebih berkilau daripada dinding cahaya peringkat 1. Pada saat yang sama, jejak esensi purba merah dihasilkan di laut dan bercampur dengan laut purba hijau hitam di bukaan. Ini adalah esensi purba baja merah tahap awal peringkat 2. Akhirnya saya berhasil, saya menerobos ke peringkat 2. Fang Yuan tiba-tiba membuka matanya, ruangan segera menjadi cerah. Tapi sedetik kemudian, gelombang mual yang kuat menghantamnya. Saya menjalani 4 hari 3 malam kultivasi tanpa henti, itu terlalu intens dan tubuh saya akan segera runtuh. Fang Yuan tertawa getir, perlahan berbaring. Kultivasi saya tidak terganggu sama sekali, sepertinya pengaturan saya di rumah sewaan telah berhasil. Layak menghabiskan jumlah ini, selanjutnya aku akan beristirahat dengan baik untuk malam itu dan kembali ke desa besok. Memikirkan hal ini, kantuk yang hebat menyerangnya. Fang Yuan memaksa matanya untuk tetap terbuka dan menggunakan keinginannya yang kuat untuk menutupi dirinya dengan selimut. Setelah menutup matanya, dalam beberapa detik, dia tertidur lelap. Kultivasi sebelumnya telah menghabiskan sebagian besar semangatnya. Dia tidur sampai sore hari kedua. Fang Yuan membuka matanya, merasakan semangatnya pulih menjadi sekitar setengahnya, tetapi dia masih merasakan kelemahan di tubuhnya. Dia membuka pintu, berjalan keluar ruangan untuk pertama kalinya dalam 5 hari. Ini menarik seseorang. Orang ini memiliki mata panjang ramping dengan tubuh kurus, itu adalah saudara laki-laki Jiang Ya, Jiang He. Melihat Fang Yuan, dia menghembuskan napas lega, berkata, kamu akhirnya keluar. Aku akan masuk ke kamar jika kamu masih tidak keluar setelah beberapa hari ke depan. Lagi pula, jika kamu mati di sini, aku akan dimintai pertanggungjawaban. Fang Yuan tertawa tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sinar matahari musim dingin menerobos jendela, menyinari wajahnya, memperkuat jejak kelemahan putih pucat di wajahnya. 5 hari yang lalu, dia sengaja bertanya kepada Tuan Tanah dan memberi Jiao San petunjuk tentang cerita batu baranya. Setelah itu dia meninggalkan desa Guyue dan pergi ke dusun di kaki gunung. Karena orang tua Wang sebelumnya, Jiang He adalah setengah rekan aliansinya. Dengan menggunakan hubungan ini, Fang Yuan tinggal beberapa hari di desa dan naik ke peringkat 2 tanpa gangguan apapun. Tentu saja, gua rahasia retakan batu jauh lebih sulit dipahami daripada tempat Jiang He, tetapi itu tidak sepenuhnya aman. Fang Yuan harus mempertimbangkan kemungkinan Jiao San dan yang lainnya tanpa henti menemukannya, dan mungkin menemukan gua rahasia retakan batu. Meskipun peluangnya tipis, jika warisan biksu anggur bunga ketahuan, nyawa Fang Yuan akan dalam bahaya. Fang Yuan adalah orang yang sangat berhati-hati, dan dia secara alami tidak akan mengambil risiko seperti itu. Pada saat yang sama, lebih aman di tempat Jiang He. Bahkan jika mereka memiliki rahasia bersama, Jiang He tidak akan membunuhnya untuk membungkamnya. Risiko dan masalah membunuh Master Gu terlalu besar. Tanpa manfaat yang cukup, Jiang He tidak memiliki motivasi untuk melakukannya. Faktanya, untuk melestarikan rahasia itu, Jiang He bahkan harus mengkhawatirkan keselamatan Fang Yuan. Lagi pula, jika aula hukuman klan menyelidiki kematian Fang Yuan, mereka mungkin mengetahui rahasia lelaki tua Wang. Melihat Fang Yuan aman, Jiang He benar-benar lega. Tapi dengan cepat, dia merasakan aura Fang Yuan dan ekspresinya berubah, untuk berpikir bahwa kamu benar-benar berhasil, mencapai peringkat 2 sekaligus. Dia terkejut di dalam hatinya. 5 hari yang lalu ketika Fang Yuan mendekatinya dan menyatakan niatnya, dia sebenarnya merasa menghina di dalam hatinya.
Menyerap esensi purba dari batu purba dan menerobos ke peringkat 2, metode multitasking semacam ini sangat menguras semangat. Biasanya, Masters membutuhkan kemauan yang sangat kuat, kesabaran, dan pengalaman berkultivasi selama bertahun-tahun. Hanya dengan pengalaman, seorang Master Gu dapat memperlakukan ekstraksi esensi purba dari batu sebagai naluri. Pada saat yang sama, memanipulasi laut purba dengan terampil dan menyebabkan dampaknya dikendalikan pada tingkat tertentu, dan itu harus dihitung dengan sempurna, cukup untuk mencocokkan tingkat pemulihan esensi purba sehingga prosesnya dapat dipertahankan. Menurut Jiang He, Fang Yuan tidak memiliki peluang untuk sukses. Tapi untuk berpikir, dia melakukannya sekaligus. Fang Yuan tertawa acuh tak acuh, saya beruntung. Saya berencana untuk kembali ke desa hari ini, tetapi sebelum itu, alangkah baiknya jika saya bisa makan. Hehehe, adik laki-laki Fang Yuan, karena kamu di sini, tentu saja aku yang mengurus makananmu. Jiang He menepuk dadanya, sikapnya bahkan lebih ramah dari sebelumnya. Meskipun dia tidak berpikir dengan baik tentang masa depan Fang Yuan, tetapi sekarang dia telah naik ke peringkat 2, itu berarti dia telah melalui rintangan yang sulit dan memiliki kualifikasi untuk setara dengannya sekarang. Setelah makan lezat, Jiang He membawa Fang Yuan ke pintu masuk desa kecil secara pribadi. Adik laki-laki Fang Yuan, hati-hati kali ini. Baru-baru ini area sarang serigala menjadi sedikit lebih ganas, menyebabkan binatang buas menjadi lebih aktif. Turun salju. Jiang He berhenti, lalu melanjutkan, pendapat saya adalah, jangan pergi sekarang. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini semalam lagi? Setelah Fang Yuan mencapai peringkat 2, dia menjadi sangat ramah. Tapi Fang Yuan bersikeras untuk pergi, sehingga mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang He. Kepingan salju jatuh dengan tenang, seperti bulu putih bersih yang mengambang perahan. Cahaya matahari terbenam mengubah salju menjadi kuning keemasan. Serpihan demi serpihan, salju melayang ke kepala dan bahu Fang Yuan. Di kejauhan, desa Guyue berdiri tegak di atas pinggang gunung, mengawasi dengan tenang. Berlari lebih cepat, jangan tertinggal. Klan di depan sedang bertempur berdarah, mereka menunggu cadangan kami. Ikuti dengan cermat, atau kamu akan dengan mudah kehilangan arahmu di tengah pertempuran di malam hari. Pendatang baru lebih baik memberikan perhatian khusus. Dalam perjalanan kembali ke desa, akan ada kelompok 5 orang dari waktu ke waktu yang berlari dengan tergesa-gesa melewati sisi Fang Yuan. Apakah sesuatu terjadi? Dia belum berjalan lebih dari 500 meter ketika Fang Yuan melihat kelompok ke-13. Dia tidak bisa tidak merenungkan, tetapi sejujurnya, dengan kenangan senilai 500 tahun itu terlalu berlebihan dan berantakan. Menyebutkan hal ini, meskipun Fang Yuan terlahir kembali, dia tidak pernah melepaskan kenangan lamanya. Namun, banyak ingatannya diselimuti lapisan kabut tebal, dan jika dia mencoba mengambilnya dengan paksa, dia hanya akan tersesat dalam kabut, mendapatkan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Hanya beberapa kenangan yang mendalam dan kuat yang seperti mutiara yang berkilauan dan tembus pandang yang berjalan melalui 500 tahun kehidupan sebelumnya seperti benang yang terhubung. Terbukti bahwa apa yang terjadi saat ini, sebenarnya tidak ada di salah satu mutiara ini. Kehidupannya di desa Guyue hanyalah awal dari periode sebelumnya, itu sudah terlalu lama. Selain, ada kemungkinan bahwa ini tidak pernah terjadi di kehidupan saya sebelumnya, tetapi karena perubahan saya, efek kupu-kupu terjadi dan menyebabkan perubahan pada lingkungan. Begitu saja, dia berjalan sambil merenung. Tanpa sadar, Fang Yuan mencapai gerbang utara desa. Secara kebetulan, ada kelompok lain yang akan berangkat. Saat melihat Fang Yuan, hanya satu orang dari kelompok ini yang berhenti di jalurnya. Fang Yuan, kenapa kamu masih di sini? Ada apa? Fang Yuan mengangkat matanya dan menatap orang ini. Itu tidak lain adalah teman sekolahnya, Guyue Chicheng. Chicheng segera mengerutkan kening dan berkata, ya ampun, kamu masih belum tahu. Ada gelombang binatang buas skala kecil yang terbentuk di dekat desa. Jika kita membiarkannya, perlahan-lahan akan menjadi gelombang binatang buas skala besar. Ketika itu terjadi, desa-desa di kaki gunung akan hancur. Tanpa manusia dan budak yang rendah itu, kita juga terkadang berada dalam posisi yang sulit. Oh, jadi seperti ini. Tatapan Fang Yuan melintas. Diingatkan seperti ini, dia bisa mengingat bahwa hal seperti itu memang terjadi dalam ingatannya.
Di dunia ini, sulit bagi umat manusia untuk bertahan hidup. Setiap beberapa tahun gelombang binatang buas akan terjadi. Manusia membutuhkan sumber daya dan ruang hidup. Ini tidak berbeda dengan binatang buas dan serangga, mereka juga membutuhkan hal-hal seperti itu. Untuk menjelaskan gelombang binatang buas sebagai perang antara binatang buas dan umat manusia, mungkin ini akan lebih mudah dipahami. Mengambil Gunung King Mao misalnya, setiap 3 tahun akan ada gelombang serigala skala besar yang menyerang setiap desa pegunungan besar. Menurut perhitungan saya, ledakan gelombang serigala yang sebenarnya akan terjadi tahun depan. Namun, gelombang binatang buas skala kecil ini adalah anak perusahaan dari itu. Kelompok serigala akan terus tumbuh lebih kuat dan lebih besar, dan ini akan menyebabkan kelompok binatang buas lain di sekitar area tersebut kehilangan ruang hidup mereka. Saat efek ini menumpuk, ketika mencapai batas maksimum, itu akan menyebabkan migrasi kelompok binatang buas. Kelompok binatang yang bermigrasi secara alami akan memengaruhi kelompok binatang lainnya. Di bawah pengaruh yang saling terkait, ada kemungkinan pengaruhnya akan diperluas dan menyebabkan semua jenis kelompok binatang buas pindah, menyebabkan gelombang binatang buas terbentuk dari masalah ini. Jika masalah ini tidak dikendalikan tepat waktu, air pasang hanya akan semakin besar. Meskipun masih tidak dapat membahayakan keberadaan desa Guyue, jika kita membiarkannya sendiri, kekuatan desa akan sangat berkurang. Tunggu, jika ini masalahnya, hehehehe. Tiba-tiba ada kilatan di matanya, tetapi Fang Yuan segera mengalihkan pandangannya ke bawah, menyembunyikan perubahan di matanya. Melihat Fang Yuan tidak mengatakan apa-apa, Qi Cheng terus berbicara. Saat ini, Aula Urusan Dalam Negeri dan Ruang Urusan Eksternal keduanya telah memberikan perintah untuk memobilisasi, mereka menyatakan ini sebagai misi mendesak. Fang Yuan, jangan berpikir untuk bermain-main. Grup Anda sudah pergi di pagi hari, Anda juga harus pergi. Tetapi, saat dia berbicara sampai titik ini, Qi Cheng dengan sengaja menyeret intonasinya, bahaya mengintai di mana-mana selama gelombang binatang buas. Semua jenis binatang buas berkeliaran, dan yang terpenting adalah pertempuran di malam hari jauh lebih berbahaya daripada siang hari. Anda hanya Master Gu peringkat 1 kecil, tidak seperti peringkat 2 seperti saya, Anda harus berhati-hati. Hehehe. Saat dia mengatakan ini, dia dengan sengaja mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya, membelai ikat pinggangnya sendiri, ekspresinya dengan gembira puas dan bangga. Sabuknya bukan lagi sabuk peringkat 1 berwarna hijau, tetapi sabuk warna merah Gu Master peringkat 2. Pada saat yang sama di atas pelat logam di sabuk, ada kata 2. Berkat bantuan kakeknya Gu Yue Cilian, dia naik ke peringkat 2 belum lama ini. Saya baru saja mendengar tentang berita ini, tetapi karena ini masalahnya. Fang Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan mengikuti kalian dan berangkat bersama. Begitu berada di garis depan, saya akan meninggalkan tim dan kembali ke tim saya. Apa, siapa yang ingin membawamu? Qi Cheng melipat tangannya, mulutnya bergerak-gerak dengan jijik. Nada suara Fang Yuan jauh. Aturan klan menyatakan, Gu Master yang tertinggal harus bergabung menjadi kelompok terdekat dengan lokasi mereka, mereka memiliki kewajiban untuk terus bertarung. Qi Cheng, kamu bahkan tidak tahu poin ini. Anda, Qi Cheng melotot, baru saja akan menyala. Memang, ini masalahnya, Qi San yang telah menonton dengan tenang akhirnya berbicara. Perawakan tubuhnya tingginya hampir 2 meter, dan sosoknya kuat dan kuat. Tubuh bagian atasnya telanjang, otot-ototnya keras dan keras seperti logam. Seluruh tubuhnya ditutupi kulit merah menyala yang sepertinya samar-samar memancarkan udara panas. Tidak diragukan lagi, dia adalah pemimpin kelompok ini. Melihatnya berbicara, bahkan Qi Cheng yang merupakan pewaris faksi Qi, tutup mulut. Qi San tanpa ekspresi menatap Fang Yuan, melanjutkan, ayo kita pergi, ikuti pergi. Suaranya rendah dan dalam, kata-katanya pendek dan sederhana. Ada aura dirinya yang menyebabkan orang hampir tidak menanyainya. Fang Yuan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, menganggapnya setuju. Qi Cheng tertawa dingin, tatapannya menyimpan niat jahat saat dia menatap Fang Yuan, berbicara dengan nada yang tegas dan aneh, kalau begitu sebaiknya kamu mengikuti. Fang Yuan tidak menjawabnya. Mengapa kita harus menyeretnya? Hanya Master Gu peringkat 1. Qi Cheng bergumam pada dirinya sendiri dengan marah,
tetapi karena dia terhalang oleh otoritas Cisan, dia tidak berani bertindak kurang ajar. Segera, sekelompok 6 orang berangkat dari pintu masuk, mengikuti jalan pegunungan dan berlari menuruni lereng. Gu Yue Cisan memimpin. Dia mungkin berukuran besar, tetapi kecepatannya juga tidak lambat. Selain dia dan Ci Cheng, ada juga 2 pria dan 1 wanita, ekspresi wajah mereka acuh tak acuh. Saat mereka berlari, kelompok Cisan mulai menunjukkan sikap anggun sebagai salah satu dari 3 kelompok terkuat. Masing-masing dari mereka memiliki pernapasan yang berirama, langkah kaki mereka cepat dan mudah. Hanya Ci Cheng yang tampaknya berada dalam situasi yang sulit, tetapi dia akan menggunakan Scarlet Pill Cricket Gu-nya dari waktu ke waktu, mengejar dengan egan. Namun juga dapat dilihat bahwa dia telah menerima pengajaran yang baik, karena meskipun dia sering terhuyung-huyung di sepanjang jalan, setidaknya dia tidak pernah jatuh. Ketika mereka mencapai kaki gunung, dengan satu gerakan tangan dari Cisan, kelompok itu dengan cepat berhenti di jalur mereka. Huf. Ci Cheng telah tertinggal 300 meter, dan dia adalah yang terakhir mengejar. Wajahnya pucat dan dia terengah-engah, tatapannya tak terbayangkan saat dia melihat Fang Yuan. Selama perjalanan, Fang Yuan selalu mengikuti erat di belakang, dan sampai sekarang napasnya hanya sedikit berat. Dia tidak terlihat sedikit pun seperti pendatang baru yang baru saja lulus. Ci Cheng, ingat, atur kekuatan fisikmu. Cisan menoleh ke belakang dan menasihati Ci Cheng. Kemudian dia menyapu pandangannya melewati Fang Yuan, matanya menunjukkan sedikit pujian. Tatapan yang diberikan beberapa anggota kelompok lainnya terhadap Fang Yuan juga sedikit melunak. Kita akan mendekati gelombang binatang buas di sana. Ci Cheng dan Fang Yuan, datanglah ke tengah tim. Cisan melihat hutan pegunungan yang gelap pekat di depannya saat dia berbicara. Kalimat ini memungkinkan Fang Yuan mengevaluasi kembali Cisan. Batu besar pria ini pasti memiliki toleransi. Bagian tengah kelompok seringkali merupakan tempat teraman. Meskipun Fang Yuan bukan orang dari garis keturunan Mo, Cisan masih mempertahankan cara melindungi pendatang baru. Untuk membandingkannya dengan ular Jiaoshan yang sakit-sakitan, yang terakhir akan langsung pucat jika dibandingkan. Langit sudah menjadi benar-benar gelap, dan awan hitam berlapis-lapis, menyebabkan akumulasi salju juga menjadi gelap dan suram. Kelompok Cisan telah mengubah formasi kelompok mereka. Kecepatan mereka turun pesat saat mereka berlari perlahan melalui medan hutan pegunungan yang rumit. Fang Yuan dan Ci Cheng berada di bagian tengah kelompok, di mana di sisi kiri adalah Cisan yang besar, sedangkan sisi kanan adalah seorang lelaki tua. Di belakang mereka ada seorang wanita muda dengan rambut panjang berwarna biru berair. Dan di depan mereka ada seorang master Gu laki-laki bernama Cici. Dia adalah Gu Master pengintai dari kelompok ini, dan dia mengeluarkan suara mendesis. Dari waktu ke waktu dia akan menjulurkan lidahnya ke udara. Saat ini lidahnya memiliki celah kecil di antaranya, menjadi lidah bercabang merah cerah seekor ular. Saat mereka masuk lebih dalam ke dalam hutan pegunungan, lingkungan mereka mulai menunjukkan binatang buas berlarian dengan liar. Tiba-tiba Cici membuka mulutnya dan berbicara. Di depan kita, 3 hewan berukuran sedang telah muncul. Dicurigai rusa liar, usir pergi. Ekspresi Cisan tidak berubah saat dia segera memberi perintah. Kelompok 6 awak tidak mengubah arah mereka, mereka terus mengejar ke depan. 3 rusa liar muncul di hadapan mereka, dengan cepat mengubah arah mereka dan bubar. Tidak lama kemudian, ekspresi Cici berubah. Sekelompok makhluk berukuran sedang, dicurigai sebagai kera turtleback. Sif, kata Cisan. Kelompok kecil itu segera menerobos ke sisi kiri, melewati kelompok kera yang merepotkan ini. Ini adalah manfaat memiliki Gu Master pengintai, dia dapat mengantisipasi dan menginformasikan lebih awal, membiarkan mereka membuat keputusan yang akurat darinya. Cici mungkin menggunakan Snake Tenggu. Cacing Gu peringkat 2 ini dapat merasakan suhu panas. Tetapi ia memiliki 3 kekurangan yang sangat jelas. Pertama, radius persepsinya kecil, kedua mudah diganggu. Ketiga, ia tidak dapat mendeteksi makhluk berdarah dingin. Namun bagaimanapun juga, itu lebih baik daripada tidak memiliki deteksi apapun. Saya telah mencapai peringkat 2 sekarang, dan di masa depan untuk bertahan hidup di alam liar, saya juga membutuhkan tipe Gu deteksi, pikir Fang Yuan. Tiba-tiba Cici segera berbicara, makhluk berukuran sedang, diduga adalah harimau putih.
Itu menemukan kita dan dengan cepat mendekat. Terlibat. Nada suara Cisang tenang dan tenang. Deru. Seekor harimau ganas melompat keluar dari semak-semak di depan mereka, dan kelompok itu menemuinya secara langsung. Tanpa peringatan Cisi sebelumnya, mungkin mereka akan tertangkap basah tanpa persiapan. Tapi saat ini, kelompok itu sudah lama mengantisipasi. Pertama, Master Gu tua di sebelah kanan tiba-tiba mengangkat pipinya dan kemudian memuntahkan zat kental berwarna putih. Zat itu tiba-tiba mengembang di udara, menjadi jaring laba-laba besar. Itu menggunakan viskositasnya yang kuat dan menjebak harimau putih penuh di wajahnya. Harimau putih berjuang keras di gawang, dan Cisan segera melangkah maju dan mengacungkan tinjunya, menghantam kepala harimau itu. Tinjunya memiliki kilau keemasan yang melintas, dan dengan keras, kepala harimau itu hancur berkeping-keping. Harimau putih mati dalam satu tarikan napas. Kelompok itu tidak berhenti untuk tinggal di belakang, melainkan berjalan di atas tubuh harimau dan terus maju. Cisi menggantikan Cisan lagi dan berlari di depan, memimpin. Melalui seluruh proses, itu seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Semua anggota kelompok menunjukkan saling pengertian. Seluruh proses itu tidak memakan waktu lebih dari 3 detik. Jika saya sekarang yang menghadapi harimau itu sendirian, saya akan membutuhkan setidaknya 5 menit untuk bersaing. Tatapan Fang Yuan berkedip. Master Gu ini juga peringkat 2 seperti dia, tetapi perbedaan utamanya masih cacing Gu. Mereka semua menggunakan cacing Gu peringkat 2, dan ini memungkinkan mereka untuk mengeluarkan yang terbaik satu sama lain. Namun, semua Gu di tangan Fang Yuan masih peringkat 1. Gu Master, kata Gu adalah sebelum kata Master, menandakan bahwa cacing Gu memiliki dampak besar pada kekuatan bertarung Gu Master. Meskipun saya telah naik ke peringkat 2, saya masih harus memiliki Gu peringkat 2 untuk dapat menampilkan kekuatan bertarung Master Gu peringkat 2. Namun saat ini saya tidak memiliki banyak batu purba pada saya telah menghabiskan sebagian besar dari menembus peringkat 2. Memurnikan 2 cacing Gu bersama-sama juga akan menghabiskan sejumlah besar batu purba. Saat Fang Yuan memikirkan hal ini, Cisi yang berada di depannya tiba-tiba berkata, saya menemukan kelompok ular yang sakit-sakitan itu. Menemukan kelompok ular yang sakit-sakitan di depan, mereka saat ini bersaing dengan binatang buas berukuran besar. Hanya setengah detik kemudian, Cisi berkata lagi, kali ini lebih spesifik. Bagaimana situasinya? Cisan mengerutkan kening. Tidak ada kesalahan, lidah ular Cisi terus meregang dan menyusut, ular piton lava merah Jiaoshan adalah satu-satunya di seluruh desa, dan sekarang mereka bertarung melawan Raja Babi Hutan. Ekspresi semua orang berubah. Raja Babi Hutan, jika saya ingin menggabungkan cacing Gu, saya membutuhkan gading babi hutan. Tidak diragukan lagi, gading Raja Babi Hutan adalah yang paling cocok. Hati Fang Yuan bergerak, dan pada kenyataannya dia berniat untuk membunuh Raja Babi Hutan sejak awal. Raja Babi Hutan itu, Gu Master wanita berambut biru berair mengangkat alisnya. Selain itu, tidak ada yang lain di sekitarnya. Tapi hanya mengandalkan kekuatan kelompok ular yang sakit-sakitan untuk menuai Raja Babi Hutan, nafsu makan mereka terlalu besar. Guru Gu tua mencibir dengan jijik. Jika orang tua Wang bisa memahami medan gunung itu sendiri, Master Gu peringkat 2 yang selalu berkeliaran di Gunung King Mao ini jelas akan lebih akrab dengannya. Tidak melenyapkan Raja Babi Hutan sebelum ini, mereka punya alasan masing-masing. Cisan merenung, lalu berkata, dukung mereka. Hehe, aku khawatir mereka mungkin tidak membalas. Guru Gu tua tertawa dingin. Bahkan jika kita tidak pergi dan mendukung mereka, kita masih harus mengirim seseorang, kan? Ciceng memandang Fang Yuan, berkata dengan nada tidak senang. Arah tim mengarah ke kiri. Meskipun Cisan dan yang lainnya selalu melihat ke bawah dan tidak menyukai Gu Yue Jiaoshan, tetapi sebagai anggota klan, terhadap musuh luar, bahkan jika mereka memiliki amnesti secara normal, mereka akan berkelompok dan bekerja sama. Ini adalah kekompakan klan di dunia ini. Dan terutama mengandalkan kekompakan ini dapat klan berusia 100 tahun menopang dirinya sendiri tanpa mati, bahkan menjadi klan berusia 1000 tahun. Semua orang bergerak melalui hutan dalam kegelapan, menuju dataran rendah. 4 Master Gu kelompok ular yang sakit-sakitan mengepung Raja Babi Hutan, terlibat dalam pertempuran sengit. Di tengah,
Raja babi hutan seperti gajah sedang bertarung dengan ular piton berwarna merah kurus dan panjang. Ular piton raksasa merah ini memiliki potongan batu merah tua di sekujur tubuhnya, suhunya sangat tinggi. Itu seperti rantai tebal yang melingkar di sekitar Raja Babi Hutan. Raja Babi Hutan berteriak dengan marah, terus-menerus berguling-guling di tanah, gading seputih. Saljunya menembus kegelapan dan menarik cahaya dingin di udara. Tubuhnya penuh dengan luka besar dan kecil, ekornya sudah patah. Saat membalik, itu mengungkapkan luka merah segarnya, menempel di tubuh ular piton merah dan melepuh oleh suhu tinggi. Kelompok Cisan tidak mendekat, tetapi mengamati dari kejauhan. Melihat beberapa kali, Guru Gutua tercerahkan, saya bilang, bagaimana ular yang sakit-sakitan itu memiliki keberanian ini. Sepertinya Raja Babi Hutan benar-benar sudah terluka. Dia pasti mengambil barang-barang murah, ini beruntung. Apakah kalian berpikir bahwa tubuh Raja Babi Hutan ini akan memiliki babi hutan hitam Gu? Qi Cheng berkata dengan bersemangat dengan mata bersinar. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah saat dia menonton dalam diam. Pada saat ini, Jiao San dan gengnya juga menyadari situasi diawasi, dan segera dukungan Gu Master Gu Yue Kong Jing yang paling jauh dari Raja Babi Hutan meninggalkan medan perang dan berlari. Oh, itu Tuan Qi San. Tidak ada masalah di sini sekarang, kami bisa mengatasinya. Ada banyak kelompok binatang buas di depan, mereka membutuhkan dukungan Anda. Kong Jing berkata kepada orang-orang. Apa maksudmu kamu bisa mengatasinya? Kamu jelas berbohong melalui gigimu, aku bisa melihat bahwa ular piton ini tidak akan bertahan di sana lebih lama lagi. Tatapan berpengalaman Guru Gutua itu mengungkapkan situasinya sekaligus. Kamu hanya takut kami ingin membagi hadiah setelah membantu. Gu Master wanita berambut panjang biru berair segera menunjukkan niat Jiao San dan gengnya. Raja babi hutan ini milikmu, kata Qi San, menatap Guru Gutua. Guru Gutua mendengus, tetapi dia masih membungkuk, memuntahkan sepotong jaring laba-laba lengket putih. Jaring laba-laba mengembang di udara dan menyebar, menyelimuti Raja babi hutan. Raja babi hutan berjuang keras di jaring, mematahkan benang demi benang, tetapi tidak bisa bebas dengan cepat. Selama periode ini, ular yang sakit-sakitan Jiao San dengan cepat membuat ular piton lava merah mundur. Setelah itu, bersama dengan Gu Master wanita penyembuh dalam kelompok, mereka menjalani penyembuhan pertempuran darurat pada ular piton. Dalam pertempuran sengit sebelumnya, tubuh batu ular piton lava merah sudah mengalami beberapa retakan. Melalui penyembuhan, retakan itu diperbaiki, menyusut sampai menghilang. Fang Yuan, kamu harus kembali. Kamu masih ingin bergantung pada grup kami. Qi Cheng berkata dengan kesal. Fang Yuan melangkah keluar dan berjalan keluar dari belakang Qi San. Gu Yue Kong Jing diblokir oleh tubuh besar Qi San sebelumnya dan tidak melihatnya. Pada saat dia melihat Fang Yuan, ekspresinya berubah aneh. Jiao San menoleh dan setelah melihat Fang Yuan, langsung sangat gembira. Fang Yuan, kamu akhirnya di sini. Cepat, jaring laba-laba tidak akan bertahan, Anda memiliki kekuatan besar, pergi dan tahan Raja Babi Hutan dan luangkan waktu kami. Kita butuh waktu untuk menyembuhkan ular piton merah itu. Tanpa Gu defensif dan hanya dengan kultivasi peringkat 1, mendekati Raja Babi Hutan tidak lain adalah berisiko. Qi San melihat Fang Yuan dan berkata, pergi. Mengatakan demikian, dia mengambil langkah besar dan meninggalkan tempat itu. Dia menepati janjinya, meskipun Raja Babi Hutan memiliki banyak nilai, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Melihat kelompok Qi San pergi, Jiao San dan gengnya menghela nafas lega. Dari awal hingga akhir, mereka tidak mengucapkan terima kasih sedikitpun. Jiao San terus berteriak, Fang Yuan, cepat, kekuatan Raja Babi Hutan sangat besar, jaring laba-laba tidak akan bertahan. Jika Anda tampil baik kali ini, saya tidak akan mengejar masalah Anda meninggalkan tim sendiri. Oke, Fang Yuan setuju, dengan cepat sampai ke Raja Babi Hutan dan meraih 2 gading. Besarnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menarik, menyebabkan Raja Babi Hutan ditekan, perjuangannya tiba-tiba berkurang. Kerja bagus, Jiao San memuji, tetapi matanya bersinar dengan cahaya dingin. Fang Yuan ini datang pada waktu yang tepat. Gerombolan binatang kecil adalah kesempatan sempurna. Jiao San tidak pernah berpikir untuk membunuh Fang Yuan. Fang Yuan adalah anggotanya, dan jika dia mati, evaluasi klan terhadapnya akan turun.
Ini tidak sesuai dengan minatnya. Dia hanya berjanji kepada pamannya Gu Yue Dongtu untuk memperlambat pertumbuhan Fang Yuan. Jika dia bisa menyeretnya di atas usia 16 tahun, dia akan mendapatkan kekayaan yang dijanjikan oleh Gu Yue Dongtu. Yang benar adalah, bahkan dengan sifatnya yang licik dan tidak toleran, dia tidak berpikir untuk membunuh Fang Yuan sebelumnya. Ini bukan hanya karena setelah Master Gu meninggal, Aula Hukuman akan mengadakan penyelidikan menyeluruh, sehingga berisiko, tetapi juga karena keyakinan klan, darah lebih kental dari air, keluarga diutamakan. Gagasan ini tertanam di hati rakyat. Kecuali ada perseteruan membunuh orang tua atau mencuri istrinya, tidak ada fenomena perselisihan seperti itu. Seperti bagaimana pemimpin klan Gu Yue pernah mengajar tetua akademi, tidak hanya sistem dan aturan yang menyatukan klan, ada juga hubungan keluarga yang kental. Setiap organisasi perlu memiliki sistem dan nilai-nilai sebagai inti dasar mereka. Menggunakan kesempatan ini, saya akan membiarkan Fang Yuan terluka dan kembali ke desa untuk merawat luka-lukanya. Mari kita lihat apakah dia bisa berkultivasi ke peringkat 2 seperti itu. Tentu saja, saya tidak bisa menyerang secara pribadi, jika saya ditemukan itu akan buruk. Karena ada begitu banyak binatang buas di gerombolan, aku akan meminjam dari kekuatan mereka. Gu Yue Jiaoshan tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi dia bertanya, Fang Yuan, berapa lama kamu bisa bertahan? Sebentar lagi, jangan khawatir pemimpin kelompok. Fang Yuan menjawab dengan banyak kekuatan. Bagus sekali, Hua Xing, pergi dan tanam rumput darah korosi Gu, Jiaoshan menginstruksikan sambil menyembuhkan ular piton lava merah. Iya, seorang Gu Master wanita berjalan. Dia datang ke sisi Raja Babi Hutan dan mengulurkan kedua tangannya, mengacungkan jempol di kedua tangan. Kuku di ibu jarinya memiliki lencana anggur ungu yang melingkar. Esensi purba baja merah berwarna merah muda menyembur keluar dan mengelilingi ibu jari putihnya, dan memasuki lencana. Tanaman merambat segera dihidupkan, memanjangkan tentakel halus dari kukunya. Tentakel bergerak seperti ular, memanjang ke mulut Raja Babi Hutan, dan kemudian di sepanjang giginya, masuk jauh ke dalam perutnya. Hehehe. Fang Yuan menutup mulutnya dalam kegelapan saat melengkung menjadi sudut licik. Yang lain akan berpikir tentang kekerabatan dan tidak memiliki niat membunuh pada anggota klan mereka, ini bertentangan dengan nilai-nilai moral tradisional klan. Tetapi dia tidak menaruh nilai-nilai ini ke dalam hatinya. Kekuatan yang dia tempatkan pada gading Raja Babi Hutan tiba-tiba menghilang. Raja Babi Hutan dengan marah menggeram dan mengumpulkan seluruh kekuatannya. Gadingnya berayun di udara saat Fang Yuan yang memegang kedua gading dibawa bersama dengan kekuatan dan dibuang. Raja Babi Hutan sekali lagi menoleh, dan gadingnya menyapu. Master Gu wanita ada di sampingnya dan tidak bisa bereaksi cukup cepat terhadap perubahan seperti itu. Dia terkena gading dan berteriak kesakitan. Kemudian tubuhnya yang ramping, setelah terkena gadingnya, pecah menjadi dua dengan sekejap. Master Gu wanita terbang menjauh seperti tas yang rusak, dia tersapu tinggi ke langit, dan kemudian jatuh lagi. Dia mendarat di tanah, matanya terbuka lebar. Dia meninggal di tempat. Tubuh Gu Master wanita itu seperti boneka kain. Dari pinggang dan di seberangnya patah, dan tubuh bagian atasnya tergeletak di tanah, ditampilkan pada sudut yang aneh terhadap tubuh bagian bawahnya, lengan sejajar dengan tanah sementara kakinya mengarah ke langit. Dari jauh, Fang Yuan juga mulai turun. Pertama, dia menabrak kanopi pohon dan mematahkan banyak cabang sebelum mendarat di tanah bersalju. Dia memutar tubuhnya dengan gesit dan berdiri di tanah bersalju. Karena dia telah menggunakan jade skin Gu sebelumnya, selain rasa sakit di punggungnya, dia tidak terluka. Di medan perang, setelah hening sejenak, lolongan marah Jiao San bisa terdengar, Fang Yuan, bukankah kamu bilang kamu bisa bertahan? Fang Yuan tertawa dingin dalam kegelapan, tetapi tiba-tiba tubuhnya berputar dan dia hampir jatuh. Dia menggunakan tangannya untuk memegang batang pohon sebagai penyangga dan mampu menjaga keseimbangan tubuhnya. Dia berpura-pura pincang seolah-olah dia tidak bisa berjalan, tetapi tatapannya menyapu sekeliling untuk melihat apakah ada Master Gu lainnya. Melawan gerombolan binatang buas, para Master Gu bertarung dengan semua yang mereka miliki, dan tidak bisa cukup bebas atau bahkan memiliki mood untuk mengamati Fang Yuan. Meskipun dia telah mengamati secara rahasia dan tidak menemukan Master Gu di dekatnya, Fang Yuan masih diam-diam memilih untuk menyembunyikan dirinya.
Dari sisi lain, suara pertempuran yang intens bisa terdengar lagi. Terbukti, Raja Babi Hutan telah lolos dari jebakannya dan bertarung sekali lagi dengan ular piton lava merah. Fang Yuan bergeser selangkah demi selangkah ke arah mereka dengan wajah cemas, hampir jatuh ke tanah beberapa kali. Kotoran, tanah, rumput, dan salju ada di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak babak belur dan kelelahan. Dia akhirnya kembali ke pinggiran medan perang. Di medan perang, 3 orang dan seekor babi sedang berkelahi. Ular piton lava merah melingkar di sekitar tubuh Raja Babi Hutan dan kedua kaki belakangnya. Kedua kaki depan Raja Babi Hutan hanya bisa berdebar-debar secara acak, menyebabkannya berguling-guling di tanah, terkadang berjuang. Dengan gerakan kedua kaki depannya, ia menjatuhkan dan menabrak benda-benda secara acak. Ada lebih banyak luka di tubuhnya sekarang, darah babi yang mendidih telah mewarnai lantai menjadi merah. Melihat Fang Yuan, Gu Yue Kongjing yang diposisikan paling luar berkata, "Fang Yuan, kamu sampah, kamu menyebabkan Hua Xin mati. Aku tidak bersungguh-sungguh. Tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya." Fang Yuan berteriak, "Brengsek, lalu mengapa kamu berjanji dengan percaya diri jika kamu tidak bisa? Tidak berarti tidak, memberikan janji palsu seperti ini akan membunuh kita semua." Gu Yue Kongjing berteriak dengan marah. Jika dia tidak bertempur saat ini, dia akan naik dan memberi Fang Yuan 2 tamparan keras. Maaf, saya tidak akan melakukannya lagi." Fang Yuan dengan cepat berteriak balik. "Fang Yuan, kita akan membicarakannya nanti." Ular sakit-sakitan Jiao San meraung, merasakan tekanannya semakin kuat. Raja Babi Hutan yang hampir mati telah terbang menjadi gila, dan ular piton lava merah mengalami luka dan retakan di sekujur tubuhnya. "Kongjing, jangan repot-repot dengan Fang Yuan. Cepat keluarkan jaring skala pisau." Ketika Jiao San melihat bahwa ular piton merah hampir mencapai titik puncaknya, dia berteriak panik dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. "Iya." Kongjing dengan cepat mengambil katak perut besar dan menggunakan esensi purbanya, memuntahkan sepotong jaring baja. Di jaring baja ini, ada paku tajam dan bilah yang jelas. "Fang Yuan, ambil ujung yang lain dan bergegas denganku, kita akan menjerat Raja Babi Hutan," kata Kongjing. "Tapi kakiku terluka, aku tidak bisa berjalan." Fang Yuan berkata dengan ekspresi cemas, melumpuhkan jalannya ke sana. Hal yang tidak berguna. Kongjing tanpa pilihan lain, harus melakukannya sendiri, tangannya menyeret jaring sisik pisau dan melemparkannya ke Raja Babi Hutan. Raja Babi Hutan ditutupi oleh jaring sisik pisau, menyebabkannya berteriak saat darah segar berceceran. Ia telah meramalkan bahwa kematiannya akan segera terjadi, dan berjuang lebih sengit. Saat perjuangannya semakin intensif, keterikatan jaring sisik pisau semakin erat, dan luka-lukanya memburuk. Adapun ular piton merah, karena tubuh batuannya, tidak banyak rusak dari jaring sisik pisau ini. "Sungguh bulu ini," Jiao San berkata dengan kasihan. "Akhirnya beres." Kongjing menghembuskan napas lega. Pada saat ini, Fang Yuan berteriak, "Biarkan aku membantu kalian." Swoosh swoosh swoosh. Banyak bilah bulan terbang keluar dan mengenai jaring skala pisau, menyebabkan benang baja terkoyak. Dengan perjuangan sengit Raja Babi Hutan, lubang itu semakin besar dan jaring sisik pisau terkoyak-koyak, memungkinkan Raja Babi Hutan untuk melarikan diri. Sekaligus, Kongjing menatap dengan mata melotot, kehilangan kata-kata. Apa-apa-apaan. Master Gu wanita lainnya tidak bisa lagi peduli dengan citra femininnya dan bersumpah dengan keras. Sepertinya saya mengacaukan. Saya ingin membantu," kata Fang Yuan, terdengar sangat tulus dan polos. Jiao San menghindari serangan Raja Babi Hutan, berguling-guling di lantai. Bahkan sebelum dia bangun, dia berteriak, "Fang Yuan, kamu omong kosong bodoh, lihat apa yang kamu lakukan. Anda hanya sampah untuk rekan satu tim. Pemimpin, Anda harus mempercayai saya tidak bersungguh-sungguh." Fang Yuan membela diri. "Diam, mulai sekarang, jangan lakukan apa-apa, tunggu di sudut." Jiao San berteriak, berguling lagi dan menghindari injak-injak Raja Babi Hutan. Fang Yuan mencibir, tetapi masih dengan patuh mundur puluhan langkah. "Kalian semua kembali," Jiao San berteriak, akhirnya menunjukkan kartu trufnya yang sebenarnya saat 2 helai udara kuning beracun keluar dari lubang hidungnya. Udara beracun terus keluar dari hidungnya, semakin tumbuh sampai mereka berkumpul menjadi gumpalan awan beracun kuning.
Bayangan Raja Babi Hutan dan Jiao San bisa dilihat di luar awan beracun. Kong Jing, Fang Yuan dan yang lainnya mengamati di luar awan kuning. Fang Yuan berkata kepada Master Gu wanita yang tersisa, sembuhkan kakiku, itu terluka. Master Gu wanita menjadi marah, adikku yang baik sudah mati, dan kakimu hanya bingung. Mengapa kamu tidak pergi dan mati? Fang Yuan berkata dengan keluhan, aku juga tidak ingin ini terjadi. Tapi matanya bersinar dengan sedikit ketajaman. Haruskah saya bertindak, dan melenyapkan orang-orang ini? Ini adalah kesempatan untuk bertindak sekarang. Dalam pikiran bawah sadar mereka tidak akan mengharapkan saya memiliki niat membunuh. Jika kelompok ular yang sakit-sakitan dimusnahkan, akan ada lebih sedikit pembatasan pada saya. Tapi, jika ada Gu Master yang melihat proses ini, saya akan jatuh ke dalam jurang. Kejahatan membunuh anggota klan adalah yang paling tidak bisa dimaafkan di dunia ini. Saya tidak hanya akan dieksekusi, saya juga harus menghadapi segala macam penyiksaan selama 7 hari 7 malam. Kematian tidak menakutkan, tetapi untuk kelompok sekecil itu tidak sebanding dengan risikonya. Sayang sekali Raja Babi Hutan sedang sekarat. Setelah pertempuran ini, kelompok ular yang sakit-sakitan akan sangat melemah dan kekuatan pertempuran mereka akan berada pada titik terendah, mereka pasti akan meninggalkan medan perang. Sayang sekali, ini adalah kesempatan berkah. Fang Yuan merasakan penyesalan dan belas kasihan di dalam hatinya. Tapi dia telah melakukannya sampai batas terbesar, dan jika dia melampaui ini, perasaan sabotase akan menebal. Yang lain tidak bodoh, mereka akan menyadarinya dan jika Master Gu lainnya melihat ini, risikonya akan meningkat. 5 menit kemudian, Raja Babi Hutan jatuh ke tanah. Awan kuning menghilang, dan Jiao San bernapas keras dengan wajah pucat. Dia telah menggunakan kartu truf terakhirnya, dan sekarang dia memiliki sedikit atau tidak ada esensi purba yang tersisa. Kalian semua datang ke sini dan membedah mayat dengan cepat, kami akan mundur setelah mengambil rampasan pertempuran. Jiao San berteriak. Fang Yuan mengepung Raja Babi Hutan dan dengan cepat mulai membedah mayat itu. Darah Raja Babi Hutan masih panas, dan bau darahnya kental. Di seluruh hutan sekitarnya yang diselimuti kegelapan, terdengar lolongan terus-menerus dari binatang buas dan suara pertempuran yang intens. Tapi tidak ada binatang buas di medan perang kecil ini. Ini adalah otoritas Raja Binatang. Ada aturan di antara binatang buas. Aura tebal Raja Babi Hutan menyebabkan binatang buas lainnya menyusut ketakutan, dan jika gerombolan binatang buas datang ke sini, mereka akan menemukan jalan mereka di sekitar wilayah ini. Tentu saja, jika itu adalah gerombolan binatang yang lebih kuat atau Raja Binatang lainnya, mereka tidak akan peduli dengan aura Raja Babi Hutan. Pada saat ini, sepasang mata biru bersinar dalam kegelapan di sekitarnya. Dari tempat lain, jeritan yang mengental darah dan teriakan Gu Masters yang khawatir bisa terdengar. Ini serigala, kawanan serigala. Kawanan serigala petir benar-benar muncul. Sialan, kenapa ada kawanan serigala di sini? Ini masih belum waktunya untuk ledakan gelombang serigala kan? Mundur, lupakan Raja Babi Hutan, kita harus mundur dengan cepat. Jiao San berteriak, dan wajah orang-orang di sekitarnya juga memutih. Satu serigala petir tidak menakutkan. Tapi sekawanan serigala petir, bahkan Raja Babi Hutan pun harus lari. Yang terpenting, daya tahan dan daya tahan serigala petir tinggi. Mereka juga memiliki kecepatan yang tinggi, paling mahir dalam mengejar. Pada saat kritis seperti itu, Jiao San tidak bisa lagi peduli dengan yang lain, meninggalkan ketiganya dan berlari untuk hidupnya. Pemimpin kelompok, tunggu aku, teriak Kong Jing dengan panik, menyusulnya. Saya tidak memiliki cacing Gu yang meningkatkan kecepatan saya tidak bisa melarikan diri. Jiao San dan yang lainnya tidak memiliki esensi purba yang tersisa, jadi bahkan jika mereka memiliki Gu tipe kecepatan, mereka tidak bisa lepas dari pengejaran serigala petir. Di bawah bahaya kematian, Fang Yuan mengevaluasi dengan tenang. Dia dengan cepat memukul leher Gu Master wanita di dekatnya yang linglung, menyebabkan dia pingsan. Selanjutnya, dengan menyeretnya, dia menggali perut Raja Babi Hutan yang dipotong. Perut Raja Babi Hutan sudah terpotong dengan luka besar. Fang Yuan masuk ke dalam tubuh babi hutan berdarah, pada saat yang sama menggunakan tubuh Gu Master wanita untuk memblokir pintu masuk dan menutupi tubuhnya. Kawanan serigala dengan cepat turun,
sebagian besar mengejar Jiao San dan Kong Jing, sementara sebagian dari mereka mengepung Raja Babi Hutan dan berpesta. Sementara Fang Yuan berada di dalam tubuh babi hutan, dia bisa mendengar mengunyah dan menelan serigala, serta gigitan mereka, menyebabkan getaran pada mayat. Berpikir bahwa gerombolan binatang pertama memiliki serigala petir, ini adalah kejutan, klan pasti akan mengirim bala bantuan. Tubuh Raja Babi Hutan sangat besar, jadi jika serigala petir ingin memakannya sepenuhnya, mereka masih membutuhkan waktu. Selama saya bisa bertahan, saya akan terhindar dari mereka. Fang Yuan merenung dalam-dalam. Tanpa kecelakaan, Jiao San dan Kong Jing seharusnya menjadi daging mati. Mereka memiliki sedikit esensi purba dan tidak berorientasi pada kecepatan, jadi dengan jarak yang begitu kecil, mereka pasti akan dibantai oleh serigala. Ketika orang panik, mereka akan membuat keputusan bodoh. Di bawah tekanan kematian, hanya sedikit orang yang bisa tetap tenang seperti Fang Yuan dan membuat keputusan yang paling tepat. Bahkan jika daging Raja Babi Hutan semuanya dimakan, mengekspos Fang Yuan yang bersembunyi, jumlah serigala petir yang harus dihadapi Fang Yuan pasti lebih sedikit daripada yang lain. Menurut pengalamannya, paling banyak 5 akan muncul, yang akan menjadi batasnya. Dia memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk bertahan hidup. Serigala petir terus mengunyah dan menggigit, suara itu menunjukkan bahwa mereka semakin dekat. Daging Raja Babi Hutan sebagian besar masuk ke perut serigala petir. Jika orang normal berada dalam kesulitan seperti itu, mereka akan merasa seolah-olah detik-detik yang berlalu seperti keabadian. Tapi sebaliknya Fang Yuan memejamkan mata dan mengeluarkan batu purbanya, berjuang melawan waktu untuk memulihkan esensi purbanya. Bersambung.